Nah, untuk kejar kali ini kita akan membahas UTS tahun 2019. Kita mendapatkan soal seperti ini. Kita mendapatkan balok sederhana yang overhang, memiliki beban terpusat, beban merata, dan momen. Nah, kita akan mencontohkan satu menggunakan nim ganjil dengan X sama dengan 1. Sehingga didapat bentuk menjadi seperti ini. Mengapa berubah bentuk? Karena ternyata untuk kasus X sama dengan 1 ini, Q1-nya lebih kecil daripada Q2. Sehingga berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah, berbeda lagi apabila nanti untuk X sama dengan sekian, si Q1-nya lebih besar daripada Q2, maka dia akan menjadi berbentuk seperti ini. Nah, langsung aja kita masuk ke reaksi perletakannya. Kita akan mencari reaksi-reaksi yang bekerja pada tumpuannya, tumpuan A dan tumpuan B. Yang pertama kita mencari di tumpuan A dulu. Yang pertama ada gaya yang bekerja, kita lihat dari kiri dulu. Ada gaya beban terpusat miring ini. Kita proyeksikan terhadap sumbu Y, sehingga didapat minus 2 sin 60 dikali 9. Minus didapat karena dia berlawanan arah jarum jam terhadap tumpuan A ini. Sin 60 merupakan hasil proyeksi terhadap sumbu Y, dan 9 merupakan jarak antara titik C dan titik A dari beban ke tumpuannya. Dan di titik C kita mempunyai momen sebesar 110 yang berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif 110. Nah, untuk selanjutnya kita menemui beban merata ini. Beban merata ini kita bagi-bagi menjadi beberapa bangun untuk lebih memudahkan dalam perhitungannya. Kita menjadikan persegi 2 dan segitiga 1. Nah, yang pertama, untuk beban merata kita harus menjadikannya beban terpusat dulu. Kita mencari titik beratnya. Nah, kita lihat untuk yang persegi ini yang kecil. Nah, kita lihat titik beratnya 8/2. 5 tambah 3 bagi 2. 8/2 ternyata titik beratnya berada di sebelah kiri tumpuan. Berada di sebelah kiri tumpuan sehingga negatif nilainya. Dan 8 ini mencari luas seperti biasa. 8 dikali 1, 8 dikali 1 dikali. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui titik beratnya. Titik berat dari persegi ini itu merupakan titik berat ke ujung-ujungnya kan. Nah, kita belum tahu jarak antara titik berat dan tumpuan. Nah, kita mencarinya itu dengan di sini menggunakan jarak DA dikurangi jarak dari titik beratnya, dari D ke titik berat. Nah, jadi didapat 5 dikurangi 8/2 ditambah. Nah, selanjutnya kita melihat yang segitiga ini. Kita cari titik beratnya seperti biasa, menjadikannya beban terpusat. Ternyata dia berada di sebelah kanan tumpuan, sehingga dia positif. Lalu seperti luas segitiga, mencarinya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 8 alasnya, tingginya 4,1. 4,1 dilihat dari ini ya. 5 dikurangi 1, tingginya 4,1 dikali 3 min 1/3 kali 8. Nah, kita kan tahu tadi titik berat untuk segitiga itu 1/3 kali alas. 1/3 kali alas itu jarak dari titik berat ke titik E ini, ke garis E ini. Nah, itu 1/3. Nah, kita mau mencari titik berat ke titik A ini berapa. Nah, sehingga didapat untuk mencarinya itu jarak AE dikurangi titik beratnya, sehingga didapat 3 minus 1/3 kali 8. Lanjut ke persegi yang selanjutnya, yang persegi ini. Seperti biasa, karena dia titik beratnya sudah berada di sebelah kanan tumpuan sehingga positif. 2 dikali 5,1. 2 alasnya, tingginya 5,1 dikali jaraknya A ke E ditambah setengahnya persegi ini. Titik beratnya berada di setengah alas. Setengah kali 2 ditambah 3. Nah, untuk selanjutnya ada beban terpusat miring ini 3,1 sin 60. Kita proyeksikan sejajar sumbu X dulu, sumbu Y, dan jaraknya ke tumpuan A itu 5. Nah, selanjutnya kita bergerak, ada momen. Kita ketemu momen lagi, tapi dia searah jarum jam,
sehingga positif. Lalu kita melihat dulu yang ini, persegi ini nih, persegi yang panjang. Nah, alasnya 9,5 dikali tingginya 1,1 dikali jaraknya, jarak titik berat ke tumpuan A. Jadi setengah kali 9,5, yang ini jarak titik beratnya setengah kali 9,5 kali jaraknya ke titik A ini. Dapat 8 ditambah setengah kali 9,5. Lalu ditambah 11 dikali 9,5. Beban terpusat ini 11 nilainya, dikali jaraknya ke titik A 9,5. Ditambah 3 kali 3 untuk yang ini ya. Untuk yang ini segitiga yang atas ini yang kecil. 3 kali 3 didapat dari alasnya 3, tingginya juga 3. Karena 4,1 ini merupakan dari bawah. Jadi 4,1 dikurangi 1,1. Jadinya 3 untuk tingginya. Dikali jaraknya, jarak titik berat ke tumpuan A. Dapat 14,5 ditambah setengah kali A kali 3. Dikurangi di sini ada gaya yang dicarinya RBV dikali jaraknya ke titik A 17,5 sehingga RBV-nya didapat 29,267. Nah, untuk selanjutnya kita mencari besarnya reaksi yang bekerja pada tumpuan B dengan sigma MB sama dengan 0. Kita lihat semuanya berlawanan arah jarum jam terhadap tumpuan B, makanya negatif semua. Negatif 2 sin 60 dikali jaraknya ke tumpuan B dikurangi 100 momen negatif karena berlawanan arah jarum jam, makanya negatif. Dan persegi yang ini 8 dikali 1 dikali jarak titik beratnya ke tumpuan B dikurangi lagi bangun yang segitiga setengah kali alas kali tinggi dikali titik beratnya sepertiga kali 8 ditambah 14,5 jaraknya ke titik B, jarak titik berat ke titik B. Nah, selanjutnya ada persegi lagi 2 dikali 5,1 dikali jarak titik berat ke titik B. 2 kali 5,1 dikali setengah kali 2 ditambah 12,5 dikurang 3,1 sin 60 dikali jaraknya ke titik B 12,5 ditambah 210. Untuk momen dia tetap positif karena momen ini bekerjanya searah atau berlawanan arah jarum jam. Dan untuk 210 ini dia bekerja searah jarum jam sehingga positif. Dan untuk beban selanjutnya, beban merata yang persegi bawah 9,5 dikali 1,1 untuk tingginya dikali jaraknya ke titik B setengah kali 9,5 dikurang ini beban terpusat 11 kali jaraknya ke titik B 8 dikurang lagi untuk persegi yang kecil ini 3 dikali 3 dikali setengah kali 3 jarak titik berat ke titik B nya sepertiga setengah kali 3 ditambah RAV-nya jangan lupa dikali jaraknya ke titik B 17,5 sehingga didapat RAV-nya 39,067. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan kontrol dengan menggunakan sigma V sama dengan 0. Kita akan menjumlahkan seluruh gaya-gaya vertikal yang bekerja pada batang tersebut. Kita punya RAV, RBV, dan semua gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut. Yang pertama ada ini 2 sin 60 yang tadi beban miring sebesar sin 60 yang diproyeksikan terhadap sumbu Y. 8,1 ini yang persegi 8 kali tingginya 1. Yang ini segitiga setengah kali alas kali tinggi. Yang ini persegi 2 kali 5,1. Yang ini ada beban terpusat miring 3,1 sin 30. Lalu ada 3,5 dikali 1,1 9,5 dikali 1,1 dikali dikurangi 11 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 0. Nah, kenapa ini semua negatif? Karena dia bekerjanya arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah sehingga negatif. Dan RAV dan RBV kan bekerjanya ke atas sehingga dia positif. Nah, sehingga dia dapat ternyata kontrolnya 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari sigma H sama dengan 0. Yang pertama, untuk yang miring kita punya 2 cos 60.
yang di paling kiri tadi kita proyeksikan terhadap sumbu X sehingga dia dapat 2 cos 60 ditambah RAH karena kita asumsikan RAH ke kanan dan dikurangi 3,1 cos 30 sama dengan 0. Ini negatif karena dia mengarah ke kiri. Dan sedangkan ini mengarah ke kanan. Nah, sehingga didapat RAH-nya 1,685 Newton.